Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Eliandini dengan NIM 0542257112 dari Prodi Sistem Informasi semester 3 Universitas Terbuka. Kali ini saya akan melakukan praktik dari tugas pertama mata kuliah struktur data. Oke, langsung saja kita ke praktik. Sebelum ke praktiknya, kita akan melihat dulu apa sih tugas yang dikasih. Nah, untuk tugasnya ini, yang pertama, kita disuruh membuat sebuah deklarasi nih variabel dengan tipe data integer yang bernama struktur baris dengan nilai poin yang akan dapat yaitu 15 poin. Yang kedua, kita disuruh membuat deklarasi variabel dengan tipe data string. Yang tadi kan integer, dan sekarang kita disuruh buat string yang bernama kata baru. Nah, yang nanti itu berisi deklarasi tipe data string dengan poin 15. Yang ketiga ada pendeklarasian array satu dimensi dengan nama yang akan dibuat yaitu 4 angka dan tipe datanya integer yang berisi angka 7, 10, 20 dan 23 ini. Nah, untuk pendeklarasian ini kita menggunakan bahasa pemrograman Java dengan poin yang akan didapat yaitu 15. Nah, untuk nomor 4 kita akan membuat pendeklarasian array dengan 2 dimensi dengan nama yang akan dibuat angka, tipe datanya string, lalu dia terdiri dari 3 baris dan 3 kolom nih. Isi barisnya itu akan berisi angka-angka yang ini. Ada 1, 3, 5, 14, 19, 20, 22, 27, dan 29. Sama seperti yang nomor 3 tadi menggunakan pemrograman Java dengan dengan poin yang akan diperoleh yaitu 20. Dan yang terakhir, tugas yang terakhirnya kita disuruh membuat deklarasi linked list dengan nama yaitu list angka. Yang mana nanti isi list itu ada angka 22, 19, 44, 60, dan 72. Nah, kita juga menggunakan pemrograman Java ya untuk poin yang akan diperoleh yaitu 20. Untuk petunjuknya, kita disuruh membuat video penjelasan dengan durasi maksimal 15 menit. Lalu kita unggah ke YouTube atau Google Drive. Tidak lupa untuk menyertakan link rekaman kita, lalu kita upload. Ya, langsung ke tugasnya. Nah, di sini saya sudah membuat nih apa yang diminta tugasnya ya. Seperti ini. Saya akan menjelaskan satu-satu. Oke, yang pertama saya menggunakan import Java util arrays ini karena untuk mengatur nih data dalam bentuk array ya, kan dalam bentuk array karena soal tadi banyak diminta array. Terus jadi saya di sini akan menggunakan fungsi-fungsi array. Nah, yang kedua ada import Java util list. Di sini digunakan karena nanti kita di soal nomor 5 ada menggunakan line list. Jadi saya menggunakan yang pertama juga ada line list. Nah, untuk public selanjutnya untuk public class tugas 1 struktur baru, ini seharusnya struktur ya, ada typo sorry. Ini untuk untuk tempat semua yang akan kode-kode yang akan dibuat. Jadi kelasnya ini harus sama nih dengan nama file kita. Seperti tugas 1 struktur baru harus sama, kalau nggak dia nggak mau run atau nggak kebaca gitu. Selanjutnya ada public static void main.
Nah, main ini sangat penting ya. Ini tuh sebagai apa ya namanya? Sebagai jalannya program gitu. Nah, untuk nomor satu saya buat seperti ini ya. Nah, INT ini berfungsi apa namanya? Kenapa menggunakan ini? Dia tuh berfungsi untuk apa ya? Untuk membuat variabel yang berupa angka-angka. Karena kita kan ada angkanya ya. Nah, untuk namanya kita buat struktur baris sesuai dengan perintah yang mengatakan bernama struktur baris. Lalu kita isilah nilainya yaitu 3. Nah, untuk system.out.print ini nih berfungsi untuk apa ya? Untuk mencetak gitu, untuk mencetak hasilnya nanti sesuai dengan apa yang kita buat tadi. Ini ada struktur baris, nanti ada berisi berisi 3 yang berisi nilai 3 itu. Nah, untuk yang nomor soal 2 dengan soalnya yaitu deklarasi variabel string bernama kata baru nih yang berisi deklarasi tipe data string. Nah, di sini karena diminta menggunakan string, maka kita buat di sini string yang tadi kan int yaitu integer. Di sini diminta string, maka kita akan membuat string. Lalu kita buat nih namanya yaitu kata baru. Lalu berisi deklarasi tipe data string. Saya sesuai dengan soalnya. Kemudian kita cetak dengan system.out.println sama seperti yang di atas tadi. Tinggal kita ikutin yang dari sininya ya. Nah, untuk soal nomor 3. Untuk soal nomor 3 ada soal yaitu deklarasi array. Nah, di sini kita akan menggunakan array ya dengan satu dimensi ya. Integer yang akan bernama 4 angka yang berisi yang berisi angka 7, 10, 20 dan 23. Nah, di sini kita menggunakan int. Ini tanda ini menandakan satu dimensi ya. Lalu yang bernama 4 angka. Kemudian kita isilah nilainya angka-angka tadi ada 7, 10, 20 dan 23. Kemudian kita cetak 4 angka itu nanti biar supaya muncul. Nah, untuk mencetak array-nya satu-satu kayak satu persatu gitu, saya menggunakan for. Tidak lupa seperti yang di atas tadi ada system.out.print yang akan mencetak hasil nanti. Selanjutnya soal nomor 4 yaitu deklarasi array 2 dimensi nih. Nah, tadi kan 1 dimensi. Sekarang 2 dimensi dengan menggunakan string yang bernama angka. Lalu berisi angka-angkanya ada 1, 3, 5, 14, 19, 20, 22, 27 dan 29. Nah, di sini kita menggunakan string. Saya buat string di sini, lalu karena 2 dimensi tutup kurungnya kita menggunakan 2, lalu bernama angka. Kemudian kita berilah nilainya angka-angka tadi dari 1 sampai 29 itu. Lalu kita cetak dengan array 2 dimensi angka. Ini saya menggunakan 2 for untuk menampilkan semua semua array yang telah dibuat semua ini. Tidak lupa untuk membuat ini supaya dapat muncul di layar nanti atau untuk mencetaknya. Terus soal yang terakhir ada soal deklarasi line list. Nah, karena sudah saya jelaskan pertama tadi, karena saya menggunakan line list, maka pertama tadi saya membuat ini import Java util line list. Dimana dia ini integer dan bernama list angka, lalu berisi 22 angka 22, 19, 44, 60, dan 72. Nah, seperti ini menggunakan line list, lalu ada integer, lalu namanya list angka. Kita isilah, kita berilah dia nilai sesuai yang diminta, ada angka 22, 19, 44, 60, dan 72. Kemudian kita beri sistem out.print untuk mencetaknya. Lalu for ini sama seperti penjelasan sebelumnya,
Dan yang terakhir, saya membuat sistem outline untuk mencetak semua yang telah saya buat kode-kodenya biar muncul nanti di run biar muncul di layar saat di run. Saya coba run ya. Ini sudah sih sebenarnya, sudah saya coba, tapi biar kita coba lagi. Ya. Nah, berarti kode-kode yang saya buat telah berhasil ya. Nih, untuk yang soal pertama, yang ini hasilnya, struktur baris 3 sesuai ya dengan yang saya buat tadi. Lalu yang soal nomor 2, deklarasi tipe data string yang ini ya, dimana tadi kan untuk nama stringnya ada kata baru dan isnya yaitu deklarasi tipe data string. Untuk yang nomor 3, dimana kita disuruh membuat array 1 dimensi integer yang berisi yang bernama 4 angka. Ini namanya 4 angka, lalu dia berisi angka 7, 10, 20, dan 23. Lalu untuk soal yang nomor 4, kita membuat array 2 dimensi yang bernama angka. Ini array 2 dimensi angka. Lalu berisi nilai ada 1, 3, 5, 14, 19, 20, 22, 27, 29. Dan yang terakhir, untuk hasil dari yang soal nomor 5, seperti ini. Yang bernama list angka, kemudian isinya ada 22, 19, 44, 60, 72. Sesuai ya dengan yang diminta. Dengan kode yang telah dibaris, hasilnya pun sesuai. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.